Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Yang Pahit Bisa Jadi Manis di Tangan Tuhan. Ada masa lalu yang indah dan manis dikenang, tetapi ada juga yang pedih, pahit, bahkan meninggalkan luka yang dalam. Dikhianati orang terdekat, gagal dalam berusaha, mengalami pelecehan, kehilangan orang yang dikasihi, dihina, dianggap tidak berguna, atau diperlakukan semena-mena. Semua itu meninggalkan bekas. Namun satu hal yang perlu kita pegang teguh, masa lalu bisa membentuk kita, bahkan mungkin pernah menghancurkan sebagian dari diri kita. Tetapi masa lalu bukan penentu akhir kisah hidup kita. Tuhan tidak pernah memandang seseorang berdasarkan masa lalunya. Lihatlah perempuan Samaria, menikah 5 kali dan kini tinggal dengan pria yang bukan suaminya. Tetapi justru dialah yang dipilih Tuhan untuk menerima pewahyuan bahwa dialah Sang Mesias pertama kalinya. Bukankah itu luar biasa? Luka di tangan Tuhan bisa menjadi senjata. Reruntuhan hidup bisa jadi batu pijakan menuju masa depan yang lebih baik. Tuhan bisa mengubah rintangan masa lalu yang buruk itu justru dipakai bagi kita untuk mencapai sesuatu yang besar yang tidak dapat kita peroleh tanpa adanya batu pijakan yang berasal dari masa lalu yang hancur itu. Yang menjadi masalah justru seringkali diri kita sendiri. Kita terjebak di masa lalu. Kita merasa tidak layak, malu, takut dihakimi. Kita hidup dalam bayang-bayang kesalahan, trauma, dan kegagalan. Lalu kita membiarkan suara masa lalu memvonis masa depan kita. Padahal Tuhan tidak pernah menulis akhir cerita hidup kita di tengah babak yang kacau. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, menyimpan pelajaran. Pengalaman buruk dirancang iblis untuk menjatuhkan, tetapi Tuhan bisa memakai semuanya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih serupa dengannya. Kuncinya, jangan biarkan masa lalu mengucapkan kata terakhir. Pemulihan dimulai ketika kita berhenti menyandarkan identitas kita pada masa lalu. Bahkan luka dan air mata bisa menjadi jembatan menuju pengharapan kalau kita mau menyerahkannya ke tangan Tuhan. Iblis pun kecewa. Yang dirancang iblis dan dipikirkan iblis untuk menghancurkan kita, tetapi bersama Tuhan kita justru keluar sebagai pemenang yang membuat dunia terpukau. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan hanya dalam hal yang baik, dalam segala sesuatu, termasuk kesalahan dan kegagalan kita. Kita tidak ditentukan oleh apa yang pernah terjadi, tetapi oleh apa yang kita pilih hari ini.
Kita bisa memilih untuk sembuh. Kita bisa memilih untuk bangkit. Kita bisa memilih untuk maju. Memang tidak mudah, tetapi mungkin karena Tuhan berjalan bersama kita. Mungkin hari ini kita masih menyusun kepingan yang berserakan, tetapi percayalah, Tuhan itu ahli dalam merangkai mosaik indah dari pecahan-pecahan hidup kita. Tidak ada yang sia-sia ketika kita menyerahkan semuanya kepadanya. Lepaskan masa lalu. Terima kasih atas pelajarannya. Tetapi itu bukan tempat tinggal kita. Kita bukan korban dari masa lalu. Kita adalah penulis masa depan bersama Tuhan. Mari kita bangun hari ini dengan harapan. Kita tidak harus sempurna untuk punya masa depan yang luar biasa. Cukup bersedia percaya, berjalan bersama Tuhan, dan mengizinkannya memakai seluruh hidup kita, termasuk bagian yang rusak, untuk menyatakan kemuliaannya. Luka masa lalu adalah pintu masuk bagi kasih Tuhan untuk menyembuhkan. Jika kita bersedia berhenti mengasihani diri sendiri dan mulai percaya bahwa Dia sanggup menebus segalanya. Jangan takut melangkah, hari esok bisa jadi indah, asalkan kita tidak menyeret masa lalu terus-menerus bersamanya. Karena masa depan yang Tuhan siapkan bukan sekedar kelanjutan dari masa lalu, itu adalah sesuatu yang baru. Selamat menulis babak baru dalam hidup bersama Tuhan yang memulihkan. Quote yang terkenal, kesalahan di masa lalu dimaksudkan untuk menjadi penuntun, bukan penentu siapa dirimu. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.